Berikut adalah beberapa jenis makanan yang direkomendasikan untuk menurunkan kadar asam urat tubuh. Yang pertama adalah jenis buah-buahan, yaitu buah-buahan yang tinggi vitamin C seperti stroberi, cherry, jeruk, dan apel. Vitamin C ini nantinya akan membantu untuk meluruhkan asam urat yang ada dalam tubuh. Dan juga seperti alpukat terutama karena dia sebagai antioksidan, tinggi vitamin E, dan juga berpengaruh sebagai antiinflamasi. Berikutnya adalah jenis sayur-sayuran seperti kentang, brokoli, bayam, selada, wortel, itu semua bagus ya karena tinggi serat dan juga nanti akan membantu untuk mengurangi kadar asam urat dalam tubuh. Yang berikutnya adalah jenis makanan-makanan lain seperti susu skim. Susu skim ini nanti akan membantu untuk ekskresi asam urat di ginjal kita lebih baik. Yang kedua ada teh hijau. Nah, teh hijau ini dipercaya dapat membantu meluruhkan asam urat, terutama kristal asam urat yang berada dalam ginjal. Nah, berikutnya juga ada kacang-kacangan ya, seperti kacang polong, ya kacang merah, itu baik semua, tidak masalah dan tidak mengandung tinggi purin. Berikutnya adalah yogurt. Nah, terutama yogurt yang rendah lemak ya. Ini juga sangat baik untuk tubuh, tinggi vitamin, dan akan membantu untuk mengurangi kadar asam urat tubuh kita. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Raden Matlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program nutrisi inspiratif. Ini dia Bincang Sehati. Pemirsa, pernah nggak sih Anda ngelihat teman Anda lagi jalan gitu ya, terus kayak agak jinjit-jinjit gitu, kayak sakit banget, tersiksa banget ya. Ada yang bilang kayak kesleo, tapi bukan kesleo. Kalau kesleo itu kan lebih ke tungkainya gitu. Ini kayak ada yang masalah di ujung jarinya gitu, jempol dan lain sebagainya. Nah, kadang-kadang kita kepikiran, wah pasti ini langsung tujuannya satu ini ya. Yang jadi suspek adalah namanya asam urat. Betul nggak sih kalau orang dengan kondisi seperti itu pasti ada masalah di asam uratnya? Atau sebenarnya ya itu menjadi salah satu gejala klinis dari asam urat, tapi nggak melulu mungkin hanya masalah itu aja jalannya jinjit gitu ya. Makanya kita hari ini akan mengupas tuntas apa itu asam urat, kenapa banyak orang yang mengalami ini, dan identiknya itu ada beberapa atau satu atau beberapa lah gitu ya jenis sayuran atau makanan yang diidentikan bahwa ini tuh jadi biang keroknya. Nanti akan kita bahas ya seputar tentang asam urat. Tapi sebelum bahas itu kita akan bahas terlebih dahulu beberapa mitos atau fakta seputar asam urat. Untuk membahasnya telah hadir bersama kami di Studio Bincang Sehati ada Dr. Benedictus Altwin Ensley, General Practitioner dari Rumah Sakit St. Carolus Sumarekon Serpong. Selamat pagi Dr. Altwin, apa kabar? Pagi Mas Adin, kabar baik. Senang banget mengawali minggu ini ngobrol sama Dr. Altwin lagi. Senang juga ya. dihadir sini. Lalu amazed banget kalau ngobrol sama Dr. Altwin karena kita akhirnya punya insight baru gitu ya. Syukurlah. Hal-hal yang simpel yang mungkin selama ini kita nggak rasakan atau nggak ngeh notice selama kehidupan sehari-hari kita, terutama seperti tema kita hari ini asam urat, mungkin kita akan tersadarkan hari ini. Oke, mudah-mudahan ya. Apalagi untuk yang punya riwayat asam urat ya. Kita bahas mitos faktanya dulu ya Dok. Yang pertama adalah asam urat itu katanya cuma menyerang jempol kaki. Makanya tadi sempat saya mention juga bahwasanya orang kalau jalannya agak injit-injit gitu ya, itu pasti kayak ada masalah di ujung jempolnya gitu ya, atau di sekitaran jari kakinya. Betul nggak sih kalau akhirnya asam urat itu pasti nyerangnya di jempol kaki? Itu udah kayak template banget orang, wah ini kalau jalannya gini udah pasti asam urat. Betul nggak sih kalau itu selalu di jempol kaki? Jadi begini, sebenarnya dibilang salah enggak, dibilang benar juga tidak sepenuhnya betul. In between lah ya. In between, karena asam urat itu memang pada akhirnya dia akan memunculkan gejala, terutama pada sendi besar, biasanya pada sendi jempol kaki. Tapi bukan berarti hanya eksklusif pada sendi ya. Asam urat juga bisa menyerang beberapa organ lain. Salah satunya yang paling sering kita lihat adalah pada ginjal, terutama kalau dia menjadi kristal batu ginjal. Iya, ya di situ, dan juga mungkin komplikasi-komplikasi lain yang menyebabkan gangguan pembuluh darah. Itu. Astaga Dok, selama ini tuh kita taunya asam urat itu ya sendi gitu ya. Maksudnya kayak orang memang gejala paling utama yang akan dirasakan yang muncul pertama kali adalah ketika dia sudah mengalami peradangan di sendi. Gitu. Oh, tapi maksudnya ketika mau ke kayak tadi ya, ke ginjal, ke pembuluh darah dan lain sebagainya, itu pasti diawali dari gejala klinis di persendian nggak sih? Kemungkinan besar akan muncul peradangan di sendi dulu, biasanya. Gitu. Oke, dia akan semakin memburuk ketika mungkin yang muncul di sendi ini tidak tertangani atau belum tertangani dengan baik gitu. Nah, biasanya ketika sudah sampai muncul di sendi, berarti kemungkinan besar kadar asam uratnya sudah terlalu tinggi. Nah, ini hati-hati nih kalau kita mungkin nanti cek lebih lanjut, jangan-jangan sudah mulai ada masalah-masalah di tempat lain akibat dari asam uratnya ini.
gitu. Tuh. Makanya saya bilang memang kebetulan gejalanya yang paling biasa muncul pada orang adalah sadari ketika dia sudah membengkak di sendi jempol kaki gitu. Tapi bukan berarti hanya sendi saja yang kena ya, banyak yang kena kok asam urat. Oh, tapi mungkin orang notisnya tuh gara-gara Iya, bengkakan di betul. jempol kaki. Jadi Betul. pikirnya oh hanya di situ aja. Padahal betul. akhirnya bisa menjalar kemana-mana dan itu nilai jumlah asam uratnya udah tinggi banget. Gitu. Betul sekali. Harus hati-hati pemirsa ya. Oke, kita lanjut yang kedua, Dok. Kelebihan berat badan katanya juga bisa memicu terjadinya asam urat. Wah, sekarang kan obesitas ini jadi satu permasalahan yang lumayan pelik di era modern ini ya. Ya, Karena betul. mungkin pola diet seseorang dan lain sebagainya. Betul nggak sih kalau ada hubungan antara obesitas dan asam urat? Hubungannya ada ya. Jadi bukan berarti orang obesitas terus otomatis asam uratnya tinggi. Ya, bukan juga sebenarnya seperti itu, tapi lebih ke mungkin akibat dari obesitasnya tersebut dia sudah mengalami beberapa gangguan-gangguan metabolik dalam tubuh dia yang akhirnya nanti mungkin akan mempengaruhi bagaimana proses eliminasi asam urat dari tubuh. Nah, itu yang menyebabkan akhirnya asam urat yang harusnya dibuang nggak bisa kebuang gitu. Biasanya mungkin pada orang-orang yang sudah punya komorbid, dia punya diabetes, dia punya hipertensi gitu kan. Mungkin udah mulai ada sedikit kerusakan di ginjal gitu kan ya. Nah, sedangkan ginjal ini fungsinya untuk membuang si racun dan zat sisa kan. Salah satunya si asam urat. Nah, misalkan memang sudah mengalami gangguan tersebut, bisa saja terjadi resiko di mana nanti asam uratnya akan meningkat gitu. Sama kalau ngomongin obesitas, Dok, ini kan ini tidak menjudge ya, tapi mostly mungkin terjadi adalah untuk orang-orang dengan obesitas ini pola dietnya antara jumlah Betul. jenisnya Ya. itu kan juga agak mess up ya. Ya. Kayak wah fast food, junk food dan segala macam yang jadi angka kecukupan gizinya mungkin juga tidak pas ataupun jumlahnya yang over gitu Betul, ya. betul. Itu pengaruh nggak dari jenisnya, jumlahnya sehingga akhirnya orang yang obesitas ini itu mengalami asam urat. Betul juga, itu juga kita bisa katakan seperti itu. Karena kemungkinan mungkin jenis makanan yang dia makan, ya mungkin hanya itu saja dan kebetulan makanan yang tidak sehat. Kebetulan makanan-makanan yang memang mengandung tinggi purin, yang dimana nanti ketika di metabolisme tubuh akan menghasilkan banyak asam urat. Itu juga bisa seperti itu sama juga. Nah itu ya, apalagi sekarang tuh obesitas udah masuk kategori penyakit katanya Betul, Dok ya. betul. Jadi serem banget ya. Kalau bisa dijaga baik-baik ya. You are what you eat ya Dok. Ya. Oke ya, kita lanjut yang ketiga. Wanita lebih aman dari asam urat dibanding pria. Tolong dijawab ini mitos Dok, karena kita kaum pria ini. Oke. Ini apa Dok? In between juga nih Mas. In Andrew. between. Mas. Oke lah, fair lah ya. gitu. Jadi gini loh. Berdasarkan penelitian, memang hormon estrogen itu membantu memprotek perempuan memiliki resiko sedikit lebih rendah lah untuk mengalami gangguan asam urat. Karena si estrogen ini ternyata membantu ginjal dalam proses pengeluaran asam uratnya. Oh, dia memproteksi ya. Ya, jadi estrogen ini kayak memproteksi si perempuan kan, karena kan dia membantu si ginjal untuk ekskresi atau mengeluarkan asam uratnya lebih baik dibanding pria. Tapi ketika seorang wanita sudah mencapai menopause atau di mana akhirnya dia sudah tidak menstruasi, estrogennya sudah menurun drastis, ya resiko dia menaik tinggi juga gitu. Dan tapi bukan berarti oleh karena ada estrogen dia otomatis tidak akan mengalami gangguan asam urat ya. Sama juga ada beberapa faktor-faktor lain yang bisa tetap mempengaruhi, misalnya genetik atau tadi ya mungkin ya dia obesitas juga, konsumsinya berlebihan, sama aja sebenarnya. Sama aja. Ini makanya in between sih. In between ya. Karena emang estrogen juga bantu sebenarnya kan. Oh, oke. Tapi kalau kayak perempuan kan ada masa kayak produksi estrogen, terus kemudian menopause resikonya lebih tinggi. Kalau laki-laki berarti flat Dok. Maksudnya kan laki-laki nggak ada menopause-nya ya. Gitu. Maksudnya, itu berarti standarnya sama atau gimana? Sama aja sebenarnya. Cuma kebetulan perempuan karena dia hormon estrogen lebih tinggi, ya dia bisa itu tadi bilang ya, mungkin sedikit lebih terhindar resiko oleh karena dia si estrogennya membantu fungsi ginjal untuk membuang si asam uratnya. Kenapa? Tapi bukan berarti 100% dia akan ini gitu. Testosteron nggak bisa bantu ya Dok? Beda-beda. Beda ya. Oke. Jadi gini, memang betul sebelum masuk masa menopause, perempuan terlindungi karena hormon proteksinya si estrogen ini masih terproduksi. Jadi once wanita ini masuk menopause, tidak produksi lagi estrogen, menurun, jadi hormon proteksinya agak berkurang. Bukan berarti yang belum menopause tidak akan mengalami asam urat dan belum tentu juga yang sudah menopause akan mengalami asam urat gitu. Betul, ya. betul. Itu tergantung lagi genetik, pola diet
dan lain sebagainya itu juga pengaruh ya. Jadi Iya. nggak hanya single factor tapi multifaktorial. Oke, kita lanjut yang keempat. Diet yang buruk sebabkan seseorang alami asam urat. Nah, tadi sempat kita bahas juga. Betul. Diet. Ini Dok, masalahnya tuh sekarang ya nggak hanya ngomongin obesitas, kadang-kadang tuh pola diet juga ada yang nggak tahu ya Dok, mungkin cacingan atau gimana gitu, makan banyak tapi nggak gede-gede, jadi akhirnya kayak I'm fine aja dengan makanan yang seperti ini gitu ya. Ya sekarang kan lagi ya rame-ramenya malnutrisi, stunting dan lain sebagainya. Ada yang kelihatan gede, ada yang kecil juga gitu ya. Semua beraneka ragam. Nah kalau dari pola makan, akhirnya entah yang gede kayak tadi kayak obesitas, entah yang kurus pun bisa mengalami asam urat juga atau gimana? Bisa, karena sebenarnya intinya kita bukan melihat gemuk atau kurusnya seseorang. Kalau kita ngomongin masalah diet, adalah jenis diet yang dia makan seperti apa. Nah, si culpritnya ya, utamanya kenapa seorang mengalami gangguan asam urat adalah karena dia mengkonsumsi makanan-makanan terutama yang mengandung purin sangat tinggi. Nah, biasanya kita temukan purin sangat tinggi pada apa ya? Biasanya paling gampang ya daging-daging, terutama jeroan. Oh wow. Nah, ya jadi mungkin dia tampak tidak terlihat gemuk, tapi mungkin lemak visceral atau lemak dalam tubuhnya kadarnya sangat tinggi dan juga dia konsumsinya banyak jeroan-jeroan. Nah, tentu saja pasti asam uratnya akan sangat meningkat. Aduh, Gitu. makan buah aja lah ya aman. Karena kan mungkin aksesnya, Dok itu enak, padahal akhirnya bisa mengganggu kesehatan Betul. ya. Jadi harus bijak dalam memilih makanan gitu ya. Betul, Jangan betul. hanya enak di mulut, enak di mata, tapi juga harus enak di tubuh ya, yang Iya. bikin sehat. Oke, kita lanjut yang terakhir Dok. Asam urat akan hilang sendiri, jadi nggak perlu obat khusus deh. Nah ini kan kadang-kadang orang kayak udah jalan jinjit gitu ya, udah sakit gitu ya, terus kayak aduh nanti kalau kayak gini lagi karena keseringan kamunya, akhirnya mereka kayak udahlah daripada minum obat terus, pasti identiknya apa Dok? Kan ginjalnya rusak. Iya. Iya kan? Biasa alasan klasik ya pasien kalau dikasih Masalah obat klasik gitu gitu. pasti. Padahal tadi kalau akhirnya tidak diatasi juga bisa masalah ke ginjal Betul, juga kan banyak gitu. banget masalahnya. Betul nggak sih kalau kayak akhirnya ya udahlah karena udah saking seringnya muncul, nggak ngerti ya, karena akhirnya mereka mencoba mengubah pola diet, kalau memang itu berasal dari pola diet atau memang pain toleransinya orang beda-beda sehingga akhirnya kayak ngerasa fine-fine aja dan tubuh udah beradaptasi. Betul nggak sih kalau akhirnya muncul ya udah biarin aja, nggak usah ada obat khusus gitu. Nah, ini mitos. Jadi asam urat kalau memang sudah mengalami gangguan, bahkan sudah sampai muncul gejala, Mas Aden, tidak akan sembuh. Ya, jadi ini ada penyakit yang berproses secara kronis, jangka waktunya lama, ya karena memang ditumpuk dari lama juga, dan hanya bisa dikontrol. Oh, nggak Ya, sembuh. jadi sama seperti diabetes, sama seperti hipertensi, ya itu, dan sama seperti juga gangguan-gangguan kolesterol metabolismenya, itu hanya bisa dikontrol. Nah, kontrolnya ada banyak caranya. Salah satunya tadi misalkan modifikasi gaya hidup dan juga dengan obat-obatan. Tapi kalau sudah mengalami gangguan, bahkan sudah muncul gejala, dipastikan itu memang penyakit yang tidak bisa sembuh, tapi bisa kita kontrol. Jadi kalau memang sudah mengalami dan terdiagnosa oleh dokter, ya dikontrol, jangan loss gitu aja gitu. Dikontrolnya dengan minum obat khusus. Salah satunya minum obat. Itu dan juga modifikasi lifestyle. Betul. Itu juga yang lebih penting. Oke, terima kasih Dr. Admin sudah terjawab mitos faktornya. Nanti kita ngomong lebih dalam lagi seputar asam urat di segmen selanjutnya ya. Siap. Oke, pemirsa. Kami akan kembali saat lagi, kita bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar asam urat. Kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincang_sehati.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Benedictus Alvin Ensley, General Practitioner dari Rumah Sakit St. Carlos Marikan Serpong. Oke Dok, jadi sedikit banyak kita udah bahas tentang mitos fakta asam urat. Tapi sebenarnya gini, kan ada beberapa penyakit tuh yang hubungannya ada nama-nama asam gitu ya. Iya. Asam lambung lah, ini asam urat gitu. Nah sebenarnya asam gini, kalau di definisi kita sebagai orang awam pun asam itu sesuatu yang masam gitu ya. Ibarat kata itu kayak mangga muda itu kan masam gitu ya. Iya. Tapi mungkin ini agak berbeda by definition secara medis asam yang dimaksud. Nah kalau asam urat ini apa sih? Kalau asam lambung kan memang ada di lambung kita untuk pencernaan gitu ya, untuk memecah makanan dan lain sebagainya. Kalau asam urat ini sebenarnya apa? Oke, jadi dinamakan sebagai asam urat ya karena memang ada struktur kimianya, di situ ada atom hidrogennya. Jadi dibilangnya asam. Saya lupa spesifiknya apa ya. Udah kayak SMA lagi nih belajar. Ya pokoknya kalau asam lambung kan HCl gitu ya.
asam urat saya lupa spesifiknya apa, tapi dibilang asam. Nah sebenarnya asam uratnya apa sih gitu kan? Iya, Pertanyaan iya, besar ya, asam uratnya apa gitu. Kalau kita bicara sebagai si asam uratnya sendiri, dia adalah hasil metabolisme dari suatu protein yang kita sebut sebagai purin. Jadi ketika kita makan, terutama makan makanan daging ya, ataupun sebagian sayur-sayuran dan juga untuk seafood-seafoodan gitu ya, itu ada protein yang namanya purin. Ketika dia masuk ke dalam tubuh, dia akan dimetabolisme mengeluarkan yang namanya asam urat. Nah, asam urat ini nantinya sebenarnya ada gunanya. Ya, ada gunanya juga, dia sebagai antioksidan juga bisa. Tapi juga kalau misalkan kadar terlalu tinggi, dia malah menyebabkan gangguan pada tubuh. Nah, oleh karena itu si asam urat ini nantinya biasanya akan dibuang oleh ginjal. Gitu. Makanya tadi hubungannya mungkin salah satunya ke ginjal ya. Tapi Betul. sebelum bahas itu lebih ke ginjal, kayak asam urat ini berarti posisinya ada di mana dok? Maksudnya kalau itu akhirnya dari apa yang kita makan, berarti dia masuk ke pencernaan kita atau gimana? Jadi gini, kita makan tadi protein yang namanya purin, dia masuk ke dalam tubuh, ya, dalam tubuh dicerna, diserap, lalu dimetabolisme. Nah, ketika dimetabolisme dia keluar yang namanya asam urat. Si asam urat ini nanti akan dibawa oleh darah. Nah, dia keliling-keliling tuh. Nanti dia masukin ke jaringan, karena kan dia juga sumber energi sebenarnya kan. Nah, nanti sisa-sisanya yang nggak kepake itu akan tetap berada dalam darah, dibawa ke ginjal, sampai di ginjal dia disaring sebagai zat sisa untuk nanti dibuang. Gitu. Oh, oke. Berarti sebenarnya asam urat ini ada fungsinya ya dok ya? Ada fungsinya. Selama dia dalam keadaan normal ya sebenarnya, seperti saya bilang. Gitu. Nah, pertanyaannya normal nggak normalnya itu apa indikatornya gitu? Oke, indikatornya sebenarnya kita bisa lihat di lab ya, di lab. Kita ambil angka range rata-rata yang paling mudah aja. Biasanya kalau pada pria itu didapatkan kurang dari 7 mg per desiliter ya, atau angka 7 lah anggapnya. Kalau pada perempuan biasanya di bawah 6. 7 dan 6 itu maksudnya gimana dong? Mungkin Jadi intinya kalau kita cek lab nanti, kita cek namanya asam urat, itu nanti akan tuh angkanya berapa. Nah, angkanya dibilang normal untuk pria itu di bawah 7, angkanya dibilang normal pada perempuan kalau di bawah 6. Gitu. Jadi itu kadar yang diharapkan pada seseorang ketika dia cek asam urat, harusnya di bawah angka itu. pengaruh nggak dok kalau kayak 7 untuk pria, 6 untuk wanita itu standar umum atau bisa jadi kayak ya mungkin kan ini berarti kalau dari makanan itu hubungannya sama metabolisme seseorang kan. Betul. Nah gimana kalau mungkin orang ini nggak tahu secara genetik atau dalam kondisi riwayat kesehatan tertentu mereka let's say kayak punya gangguan metabolik gitu ya, punya riwayat diabetes mellitus dan lain sebagainya deh. Ya kayaknya kayak wah ini standarnya mungkin bisa jadi beda nih gitu ya. Karena biasanya 7 bisa jadi kalau orang-orang dengan metabolik harusnya nggak boleh lebih dari 6 mungkin gitu ya atau gimana? Itu pengaruh nggak sih? Sebenarnya enggak, sebenarnya sama aja sih. Pada prinsipnya memang itu secara general kita gunakan kalau pada laki-laki memang sudah pasti di bawah 7, kalau pada perempuan di bawah 6. Nah, menarik tadi dengan yang Mas kalian katakan ya, sekarang mungkin saya jelasin juga nih biar nanti pemirsa mungkin juga bisa lebih tahu gitu ya. Kenapa sih terjadi asam urat sebenarnya? Iya. Jadi kita bisa bagi input, proses, output. Itu misalnya apa input proses output? Nah, input. Jadi purin itu didapatkan mostly karena dari makanan kan. Purinnya. Nah, purinnya ya. Jadi kenapa kadar asam urat seseorang bisa meningkat? Kita dari sisi input dulu. Oh, mungkin konsumsi atau sumbernya terlalu banyak. Tadi misalkan dia makan makanan daging-daging, terutama jeroan, atau jenis-jenis seafood terutama yang bercangkang ya kayak kerang, gitu kan, lobster, kepiting. Nah, yang enak-enak itulah pokoknya. Atau nah, ini juga yang suka dilupakan nih. Orang kalau ngomongin asam urat taunya makanan daging-daging sama seafood-seafoodan. Tapi jangan lupa corn syrup, alkohol itu juga meningkatkan asam urat. Nah, jadi dari input lagi nih ya, inputnya makanan. Corn syrup dan si alkohol ini mengandung fruktosa. Nah, fruktosa ini nantinya dipecah oleh tubuh akan menghasilkan asam urat juga. Gitu. Nah itu jadi sama tuh. Jadi orang yang suka minum-minum jus-jus pemanis-pemanis buatan ya kan, atau minum-minum bir, alkohol itu tinggi purin dan itu tinggi fruktosa dan fruktosa nanti akan jadi asam urat. Kita ngomong dari sisi input itu dulu ya. Berarti sorry dok saya potong. Berarti sebenarnya tanpa kita sadari di sekitaran kita itu banyak banget yang akhirnya bisa menjadi
Biang kerok kenapa asam uratnya? Betul sekali. Nggak banyak yang tahu, Dok. Iya, orang Batas taunya kayak- ini dulu. Nah, Iya. ada juga yang nyalahin, oh karena makan kacang kebanyakan gitu Iya, kan. Nah, iya benar-benar. nah, jangan salah, memang beberapa jenis sayuran mengandung purin, ya, dan ada yang kadarnya agak sedikit tinggi. Tapi purin dari nabati tidak separah purin dari hewani. Oh. Ya, meskipun sama-sama bisa saja berpotensi meningkatkan asam urat, tapi akan lebih bahaya purin yang diproduksi oleh produk hewani dibanding yang nabati. Sehingga misalkan kita makan makanan beberapa sayuran yang dikonotasikan tinggi purin seperti asparagus, kembang kol, selama konsumsinya dalam jumlah yang normal, ya yang maksudnya normal serving lah, bukan dimakan misalkan banyak banget gitu ya, itu kemungkinan besar tidak akan meningkatkan asam urat. Nah, kalau kayak melinjo kan itu nggak tahu tuh. Itu Melinjo ya selama dimakannya dalam emping ya, sama dimakan dalam kadar yang normal tidak akan jadi masalah gitu. Cuma kadang gini, empingnya ini kan udah di proses food ya, udah di keripik udah banyak kan. Kita mungkin harusnya makan dari emping itu mungkin hanya sekitar 4 atau 5 keping gitu kan. Nggak bisa dong. Nah, nggak bisa kan, ini udah satu bungkus. Wah, sambil nonton. Tahu-tahu setengah habis kan. Nah, itu bahaya. Itu input ya. Lalu proses. Nah, tadi ketika misalkan si purinnya sudah masuk akan dimetabolisme oleh tubuh. Nah, proses dalam memetabolisme ini pasti ada masalah kan. Bisa aja jadi ada masalah sehingga terjadi peningkatan asam urat. Nah, disinilah faktor genetik berperan. Oh, wow. Ada beberapa orang yang memang secara faktor genetik mengalami 2 gangguan di mana mereka kekurangan enzim yang berpengaruh terhadap si metabolisme si purinnya ini. Sehingga di mana nantinya malah menyebabkan si asam uratnya makin banyak. Oh, maksudnya Gitu. mengolah purinnya. Iya, betul. Nah, jadi akhirnya dia malah makin banyak si asam uratnya. Jadi oleh karena gangguan genetik ini bisa saja mungkin dia inputnya tidak banyak, biasa saja, tapi karena proses metabolisme yang terganggunya itu akhirnya malah jadi makin banyak gitu kan. Atau masalah proses yang lain apa? Misalkan ada sindrom metabolik gitu kan ya, dia emang udah mulai obesitas, ada diabetes dan segala macam, itu juga nanti mengaruhi. Yang ketiga, output. Nah, output ini kita ngomong bagaimana dikeluarkannya si asam uratnya. Nah, tadi kan saya bilang asam urat dikeluarkan oleh ginjal. Nah, apabila misalkan terjadi gangguan pada ginjal, ya, yang dimana mungkin sudah mulai nefropati, ya, ada kerusakan kecil-kecil tuh pada si glomerulusnya. Mungkin karena apa? Karena dia minum obat-obatan tertentu, atau mungkin dia memang karena diabetes, hipertensi yang tidak dikontrol, ada kerusakan. Nah, itu menyebabkan si asam urat tadi nggak bisa keluar. Nah, nggak bisa keluar, dia numpuk di situ, akhirnya jadi meningkat si asam uratnya, gitu. Nah, tadi saya lupa, masalah input dan proses, ada satu juga yang suka meningkatkan itu adalah obat-obatan. Nah, beberapa orang yang minum obat antihipertensi golongan thiazid itu berpotensi meningkatkan asam urat. Waduh, sekarang mana banyak banget yang Tuh, makanya biasanya nanti kalau orang minum antihipertensi, terutama yang golongan thiazid, ya meskipun udah nggak sering digunakan sih, itu biasanya akan dilihat juga ada asam urat meningkat atau tidak. Dan juga yang sering terjadi pada yang orang-orang kemoterapi, Mas Raden. Oh. Ya, jadi orang-orang kemoterapi itu kan sebenarnya dibunuh nih sel kankernya. Yes. Tapi kan yang mati nggak cuma sel kanker, sel-sel lain juga mati Baik-baiknya. kan. Nah, sebenarnya purin itu jadi ditemukan dalam DNA. Oh. Jadi ketika sel mati pecah, itu keluar purin juga. Nah, ibaratnya kita nih ada kanker, tumor gede, dan juga ada sel-sel sehat, dibunuh semua dalam waktu yang cepat dengan kemoterapi. Pecah semua DNA sama selnya kan, nah itu keluar tuh purin banyak juga. Biasanya maka orang-orang dengan yang kemoterapi dicek juga asam uratnya, karena biasanya kadang mereka meningkat. Gitu. Wow, ternyata Input, proses, output ya, jadi ya dari situ kita lihat. nggak sesimpel orang jinjit-jinjit doang ya. Iya. Ternyata kompleks juga ya, input, proses, output dengan berbagai faktor risikonya gitu ya. Iya, Dan gitu. apa-apa yang mungkin sering kita konsumsi atau orang alami yang udah jadi kayak habitual actionnya mereka nggak ngerti bahwa itu adalah biang keroknya. Betul. Itu kan, saya tuh senang banget ngobrol sama Dr. Alvin tuh karena kita ternyata dapat insight baru gitu ya, yang ternyata nggak sering kita notice, ternyata itu jadi penyebabnya. Nanti kita lanjut lagi. Oke, siap. Oke, pemirsa, kami akan kembali saat lagi tetap bersama kami di Bincang Sehati.
Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sati dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar asam urat. Kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 02129032644 atau DM Instagram kami di @bincang_sati.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Benedictus Altwin Ensley, General Practitioner dari Rumah Sakit St. Carolus Summarecon Serpong. Oke dok, kita lanjut lagi. Gini, ternyata se-complicated itu ya kalau kita ngomongin asam urat, gak hanya sekadar jinjit-jinjit pas jalan gitu ya, kerasa sakitnya. Tapi apa yang kita makan, sesuatu yang kita makan sehari-hari yang tadi sudah dijelaskan di segmen sebelumnya itu ternyata pengaruh gitu ya. Iya. Sesimpel kayak orang beli minuman kemasan ada fruktosanya, selama ini orang nggak aware bahwa itu hanya sekadar untuk ya entah pemanisnya, perisanya aja gitu. Tapi efek buruknya adalah ketika ngomongin proses plus outputnya itu juga bisa jadi asam urat gitu ya. Iya. Se-complicated itu dari hal-hal yang kita sering temukan sehari-hari. Aduh, ini sangat mengerikan sekali. Oke, nah sebenarnya gini dok, ketika asam urat mulai kayak tadi ya, tumpuk nggak bisa keluar-keluar, itu tuh yang terjadi di dalam tubuh seperti apa gitu? Maksudnya kayak sesepele orang jinjit tadi gitu ya, atau gejala klinis atau manifestasi klinisnya itu lebih complicated dari sekadar itu gitu. Nah, jadi tadi ketika asam uratnya sudah mulai terlalu tinggi, ya biasanya ini bahayanya ya masalah ini, biasanya tidak ada gejala. Ya salah. Ya, tidak dirasakan. Berarti kalau kayak orang jinjit itu sebenarnya bukan pas lagi tinggi, berarti udah di fase lebih lanjut berarti. Betul, betul. Oh gitu. Iya, jadi gini, kebanyakan malah orang mengalami kita sebut hiperurisemia. Ya, di mana asam uratnya terlalu tinggi di dalam darah, yang dimana kalau kita cek lab, oh ternyata udah lebih dari 7 kalau pria, oh ternyata udah lebih dari 6 pada perempuan, tapi tidak ada gejala. Nah, jadi tadi asam urat tadi kan saya bilang sebenarnya ada gunanya juga, tapi juga sebagai sisa akan dibuangkan. Nah, ketika dia mungkin tadi inputnya terlalu berlebih, prosesnya bermasalah atau outputnya bermasalah, dia akan ngedarnya darah tuh, ngedar terus, hingga pada akhirnya dia akan ditaruh juga di jaringan-jaringan. Ya, biasanya di mana? Di otot, pembuluh darah, itu kan di sendi-sendi didepositin sama dia semua tuh, dikasih semua. Nah, pada akhirnya kita ngomong sendi dulu nih. Nah, kebetulan memang dia predisposisinya paling suka ya di sendi-sendi besar, terutama satu sisi, bisa juga dua sisi. Ya, jadi misalkan di sendi jempol kaki terutama, ataupun juga ada juga di area tangan sini juga bisa sebenarnya, nggak mesti di jempol kaki, cuma paling sering jempol kaki. Ketika dia taruh situ dalam waktu yang lama, dia akan mengalami pengkristalan. Nah, dari tadi bentuknya asam urat biasa, dia mengkristal. Bayangkan Mas Arden, di dalam sendi kita yang isinya tulang rawan, ada kristal tajam-tajam. Aduh, Nah, karena kan kristalnya banyak. Akhirnya tubuh ngeh nih. Loh, kok di dalam sendi ada kristal? Ini kan benda asing, harusnya tidak ada. Saya serang. Keluar faktor radang. Wah, kucuk. Nyes dah, bengkak, sakit, nyut-nyutan minta ampun. Orang bisa sampai terbangun dari tidur katanya kalau sedang mengalami hal tersebut. Nah, itu kita sebut sebagai gout arthritis. Gitu, radang sendi karena asam urat. Gitu. Hal lain misalkan, dia terdeposit di ginjal. Ya, ditaruh di ginjal, taruh. Terus kita kurang minum air putih. Nah, salah satu juga kan kalau kita kurang minum air putih kan urin kita lebih pekat kan. Yes. Nah, kenapa urin kita pekat? Karena tubuh kita dehidrasi, butuh cairan. Sehingga cairan yang tadinya harus dibuang, disedot lagi sama ginjal. Sehingga warna airnya tadinya lebih putih, makin pekat jadi warna kuning. Nah, let's say lah kita makan tadi terlalu banyak yang konsumsi urin tinggi, sehingga kadar asam uratnya tinggi. Tapi minumnya kurang. Nah, berarti yang dibuang kurang kan? Yes. Nah, yang dibuang kurang, makin pekat urinnya, asam uratnya makin numpuk, mengkristal juga di ginjal. Jadilah batu ginjal. Wah, kemana-mana ya dok ya? Iya, nah batu ginjalnya batu urat. Jadi nanti kalau kita lagi cek urin misalkan gitu, bisa juga nih nggak ketahuan nih, nggak ada rasa, nggak ada apa gitu kan, lagi cek urin, ketemu tuh ada kristal monosodium urat namanya. Wah itu, jangan-jangan kalau di USG atau di CT scan, udah ada tuh kecil-kecil batu. Nah, yang lain lagi apa Mas Aden? Karena dia terdeposit di pembuluh darah, ya, sama dia benda asing kan di pembuluh darah, yang harusnya nggak ada di situ. Tapi karena kebanyakan udah bingung mau taruh mana, taruh di situ, diserang sama tubuh. Ketika diserang sama tubuh, pembuluh darah jadi rusak dong. Ketika pembuluh darah rusak, dia akan mengeras terus ditambal karena rusak kan. Tubuh kan baca nih, tubuhnya rusak nih, pembuluh darah rusak, saya tambal, saya kasih faktor pembekuan, saya tambal, jadi plak. Kenanya pas di jantung, serangan jantung. Kenanya pas di otak, kena stroke.
itulah dari sekadar sepele asam urat ke mana-mana. Ya dok, kok jadi serem banget ya? Bukan sekadar ya, bisa kayak segala jenis penyakit juga nggak ada yang sekadar. Cuma kayak kan banyak yang itu juga sebenarnya pertanyaan selanjutnya, cuman kayak agak serem juga ya mas. Kayak, orang tuh banyak yang menganggap sepele, tapi ternyata jauh sangat complicatednya gitu ya. Tapi memang gejala yang paling pertama kali akan muncul adalah nyeri sendinya dulu. Itu nanti mungkin jangka panjang dan dia hanya menjadi sebagai faktor resiko. Makanya biasanya orang-orang yang ada stroke gitu ya, pasti akan dicek juga asam uratnya. Sebenarnya untuk menangkap apakah dia sebenarnya ada faktor resiko ini sejak lama, tapi dia belum pernah muncul tuh nyeri sendinya. Bisa loh, bisa aja dia hiperurisemia yang non simptomatik. Tidak ada gejala, tapi selama ini tinggi terus. Ternyata merusak pembuluh darah, merusak dia apa, tiba-tiba kena stroke, pasti cek tinggi. Nah, harus dikontrol. Gitu. Itu tuh kadang-kadang, oke, kita mulai dari kayak pembuluh darah itu mengeratkan segala macam. Itu tuh kenapa akhirnya kayak di ujung-ujung di kaki, di tangan itu karena ini di ujungnya gitu dok, atau gimana sih? Jadi karena dia kan mendeposit kan, dia kan pasti mendeposit kan sama seperti darah membawa nutrisi dan oksigen kan, dia kan bawa ke seluruh tubuh kan. Yes. Nah dia deposit kemana-mana yang dikira butuh. Nah dia taruhlah di situ-situ tuh. Cuma memang mungkin yang muncul gejala lebih mudah di area-area perifer dibanding di dalam. Gitu. Karena kan lebih banyak persarafan sensoris di luar kan untuk merasa. Jadi kita lebih tahu di situ rasanya. Gitu. Pernah nggak sih dok nemuin kasus entah sendiri ataupun ada data apalah gitu penelitian itu pernah ditemukan paling tinggi berapa dok? Di atas 7? Variatif sih ya. Variatif maksudnya paling pernah lihat paling tinggi 11. 11. Itu udah kayak mana dok? Masa kondisi orang? Ya orangnya biasa-biasa aja. What? Bisa dia bisa aja nggak ada apa-apa, dicek, oh ternyata tinggi. Terus keluhan dia apa? Oh kadang saya suka pegel-pegel aja dok. Gitu ya, sebenarnya mungkin tuh sebagai suatu hal yang biasa buat dia, cuma mungkin udah gagal warning ya. Mungkin udah mulai kerusakan-kerusakan atau kebanyakan asam urat numpuk di otot juga kan bisa sebenarnya seperti itu. Tapi dia nggak ngerasa apa-apa, bisa juga dia belum muncul bahkan si nyeri sendinya. Bisa, jadi memang beda-beda, variasi klinis setiap orang tuh bisa berbeda. Tapi yang pasti si asam uratnya tinggi itu memang banyakan asimptomatik, tidak ada gejala. Gitu. Bersyukur, sebenarnya bukan bersyukur ya, tapi kalau ada gejala kan jadi tahu ya gitu kan. Iya. Bersyukur nggak bersyukur sih. Bersyukur karena muncul gejala, nggak bersyukurnya karena kok bisa tinggi tapi saya nggak tahu apa-apa gitu kan. Kan sama kayak orang gangguan kolesterol Mas Raden. Iya betul. Kolesterolnya tinggi nggak ada rasa. Sama kayak hipertensi loh. Hipertensi itu silent killer. Dia tuh tinggi dia nggak berasa apa-apa. Pas dicek, wah tensi saya 140 atau 150. Tapi ternyata dalam waktu yang lama saya sudah toleransi tubuh saya. Saya nggak ngerasa ada itu gitu kan. Nah itu dia ya. Aduh. Saya pikir tuh hari ini tuh temanya agak ringan ya. Ternyata kok berat ya. Dari asam urat gitu ya. Oke nanti kita lanjut lagi di segmen selanjutnya. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini yang sangat menarik, yaitu asam urat. Bahkan selama break juga kita diskusi ya. Sedalam itu kita membahas seputar asam urat yang banyak disepelekan oleh masyarakat, cuman penyakit sejuta umat gitu ya. Ternyata bukan hanya more complicated, tapi much more complicated dari apa yang pernah kita bayangkan ya. Karena bisa kemana-mana loh, bisa ke stroke, bisa ke jantung, dan lain sebagainya. Aduh serem banget. Oke, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 021-290-3244 atau DM Instagram kami di @bincang-sehati.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Benedictus Alvin Ensley, General Practitioner dari Rumah Sakit St. Carolus Summarecon Serpong. Oke dok. Ini tuh pengaruh ke umur nggak sih dok? Oke, umur ya. Artinya tuh kayak umur ya. orang tuh, wah ini mah penyakitnya orang tua ini mah gitu ya. Nggak mungkin lah kita yang masih ABG gini ya dok ya, kena asam urat gitu kan. Karena mungkin orang pikirnya itu kan sebagai temannya proses aging seseorang gitu ya. Karena proses degeneratif. Betul nggak sih kalau akhirnya kayak ya udahlah yang muda-muda mah nanti aja lah gitu. Oke, sebenarnya memang faktor resiko usia memang berpengaruh ya Mas Ardian tentunya. Memang kalau secara data dari Riskesdas tahun 2023 memang prevalensi kasus tertinggi memang pada usia lansia, terutama yang udah bahkan 60 tahun ke atas, lebih tinggi dibanding yang usia muda. Cuma kita melihat tren nih ya, kita lihat tren kesini kan sedentary lifestyle. Waduh, sedentary lifestyle lagi. Makanannya juga sebuah fast food, olahraga kurang. Kita dimudahkan dengan kemudahan teknologi segala macam sehingga kita
ya itu ya gampang pesan apa, makan apa, nggak olahraga. Nah, Betul. mungkin saya yakin mungkin dalam berapa tahun ke depan, 10 tahun ke depan nanti trennya akan turun sampai ke usia-usia yang lebih muda seperti kita. Bisa saja gitu. Aduh. Meskipun memang mungkin kalau Anda sudah mulai usia 40 tahun ke atas, mungkin Anda harus mulai waspada lah. Mungkin makanya sebaiknya medical check up sekali setahun. Buat datanya cari tahu, saya ada masalah apa ya, saya mulai ada gangguan apa ya, karena nggak berasa tadi kan saya bilang itu. Tapi ketika orang check up itu melulu kayak maksimal di angka 7 atau sebenarnya ada range-nya yang bagusnya gitu? Atau enggak, orang karena takut di angka 7, oh diturun-turunin terus sampai berapa gitu dok? Pada prinsipnya dalam kondisi normal, ketika dia emang makannya juga normal, dia nggak minum obat, pasti dia akan di bawah 7, tapi paling mungkin nggak jauh-jauh dari 5, 6 angkanya, paling gitu ya sih. Nggak bakal sampai yang drop banget tuh impossible, karena kan sel tubuh kita juga pasti ada yang mati kan, pasti tetap ada asam urat yang diproduksi juga kan dari metabolisme sel tersebut, jadi pasti kadarnya akan segitu-segitu aja. Ada yang situ-situ aja. Akan jadi problem juga kalau terlalu rendah ya dok ya? Betul, jadi ada penelitian yang pernah saya baca mengatakan sebenarnya si asam urat ini tuh ada efek neuroprotektif. Ya. Jadi menarik juga ya. Sarapan? Iya, jadi ada katanya ketika orang justru yang mengalami gangguan asam urat itu malah terproteksi terhadap Alzheimer ya, unik juga ya. Oh wow. Seperti itu. Oh urusannya sama Alzheimer juga ya? Iya, karena itu asam urat tadi seperti saya bilang di awal juga kan, ya sebenarnya ada gunanya juga gitu. Nggak bener-bener barang sisa yang nggak ada gunanya juga, makanya di dalam tubuh ada kadar normalnya gitu. Itu secanggih itu tubuh kita bisa mengolah apa yang ada dalam tubuh ya dok ya. Iya. Oke sebelum lanjut ini ada DM Instagram kita bacakan dulu. Ini dari Bu Nia. Dok, suami saya itu ada riwayat asam urat tapi suka banget makan tahu tempe. Oke. Tahu tempe. Ya ini kan protein nabati harusnya sih Iya. aman ya. Tapi nggak tahu nanti jawabnya sama dokter ya. Katanya bahaya ya. Sama sayuran apa yang boleh dan nggak boleh kalau ada riwayat asam urat dan kolesterol. Oh ada kolesterol juga. Oke, Gimana, Dok? siap. Tahu tempe dok, itu kan makanan sehat bukannya? Atau gimana? Betul. Ada yang Nah, itu saya ngomongin. Baru dengar nih saya kita tahu sekarang tempe. ngomongin dietnya ya. Heeh. Yang sudah pasti harus dihindarkan. Yang sudah pasti Say no. harus say no. Jeroan, terutama ginjal, hati, limpa, ya. Ya bentuknya kayak anduk itu. Ya itulah pokoknya. Itulah. Itu Oke. big no. Big no. Ya, Yang dihindari, jeroan, say no to jeroan. yang masih bisa dihindari seperti seafood. Ya. Penggantinya apa? Mungkin yogurt, susu rendah lemak, itu bagus. Ya, tinggi kalsium dan bagus. Justru itu bisa membantu untuk mencegah kita mengalami asam urat. Itu maksudnya yogurt itu sebatas yogurt aja atau dairy products? Dari produk tapi yang rendah lemak. Oh, yang low fat ya? Ya, low fat ya. Terus tadi ya, corn syrup, fruktosa. Ya, mulai sekarang ya mungkin bisa lihat-lihat kalau mau beli minuman, pemanis buatannya, kandungannya berapa nih gitu. Atau kalau ya emang suka ya nggak apa-apa, tapi jangan banyak-banyak konsumsinya. Itu fruktosa. Terus alkohol, bir udah pasti nggak boleh ya. Ada persentase nggak sih dok yang berapa persennya kan biasanya orang kayak ini mah cuma segini kecil persentasenya gitu. Ya Tetap aja. Ya kecil sih ya oke lah, kecil masih. Yang penting sebenarnya minumnya sih berapa banyak sih. Berapa banyak dan sesering apa. Kalau mungkin 2-3 sloki sehari ya masih oke lah ya. Dan standarnya cuma satu, you get drunk or not. Oke, itu juga boleh. Nah, tahu tempe. Tahu tempe. Tadi saya bilang sebenarnya beberapa jenis kacang-kacangan dan tumbuhan, sayur-sayuran memang ada juga yang mengandung purin. Tapi purin dari nabati tidak seberbahaya purin dari hewani. Jadi selama suaminya Bu Nia mengkonsumsi tahu tempe dalam porsi yang normal ya, it's okay, sehat kok. Itu tinggi protein malah sangat sehat sekali. Jadi nggak masalah. Cara mengolahnya dok? Cara mengolahnya ya kalaupun mau digoreng it's okay, cuma jangan pakai minyak yang berulang ya gorengnya ya. Tentunya kan minyak tambah jenuh, tambah jelek. Kalau mungkin mau ditumis atau tumis juga sebenarnya kurang baik sih ya. Semi frying deh. Iya. Ya kalau mungkin kalau mau di sop atau dikukus ya, itu lebih bagus sih sebenarnya. Atau dipepes pepes boleh. Enak juga. Tapi bumbunya ya jangan banyak garam, banyak itu juga ya percuma ya. Hipertensi nanti ya. Nah kalau soal sayur yang banyak purin apa tadi seperti saya sudah sebutkan sebelumnya seperti asparagus, termasuk walaupun di sup asparagus juga termasuk dari itu tinggi. Yang penting jangan dimakan banyak-banyak gitu loh sebenarnya. Ya. Dan kalaupun mungkin konsumsinya agak kebanyakan, sebenarnya dia tidak berpotensi tinggi banget untuk menyebabkan gangguan seperti kalau makan yang justru produk hewani. Itu tadi. Ya. Nah prinsipnya kalau kolesterol tadi apa ya sama juga sih sebenarnya, mungkin makanan-makanan processed food ya, yang junk food tinggi lemak ya terutama itu ya harus dihindari. Tapi kalau kayak pola diet entah kayak suaminya Bu Nia ataupun siapapun di luar sana, ketika orang ini
makan, maksudnya mereka punya pola makan itu tuh yang benar-benar yang buruk setiap hari, itu yang berisiko, atau yang bahkan yang jarang-jarang pun, tapi karena mungkin faktor yang lain, karena genetik dan lain sebagainya, itu bisa lebih buruk daripada yang daily gitu, atau gimana? Nah, jadi intinya memang ya semua harus balance lah Mas Raden ya. Ya kalau emang kita makannya buruk ya mulai sekarang berubah. Ya, nggak ada kata lain berubah. Soalnya kadang banyak yang nggak sadar. Nah iya nggak mau tahu harus berubah, mengurangi, ganti switch ke makanan yang lebih sehat, mungkin lebih banyak sayur-sayuran, yang lebih banyak buah-buahan, terutama yang tinggi vitamin C. Kenapa? Karena vitamin C ini membantu juga untuk mengurangi atau mencegah pengkristalan pada asam urat di ginjal salah satunya. Nah jadi kalau misalkan kita konsumsi daily vitamin C sekitar 500 mg juga itu nggak apa-apa, udah cukup ya. Kalau misalnya nggak bisa dapat dari buah-buahan gimana dok? Ya dari suplemen boleh, bebas. Tapi lebih bagus kalau dari buah-buahan karena kan mengandung serat juga yang bagus untuk tubuh dan vitamin-vitamin lain. Biasanya buah tuh lengkap, ada vitamin B-nya, ada zinc-nya, ada vitamin C-nya, vitamin D-nya, ada juga zinc-nya gitu kan. Nah itu kan itu penting untuk tubuh kan. Sedangkan kalau kita makan suplemen kadang ya cuma vitamin C doang. Kurang kan gitu. Nah, juga harus olahraga rutin 3 kali seminggu 30 menit minimal. Ya, non-stop ya. Bukannya saya nyapu-nyapu 30 menit setiap menit berhenti, itu olahraga, enggak. Olahraga itu adalah aktivitas yang rutin terus-menerus non-stop 30 menit 3 kali seminggu. Sama salah satu yang lupa juga dari asam urat biasanya adalah minum air. Minum air minimal 8 sampai 16 gelas sehari atau 2 liter lah sehari. Nah, itu ya minum. Itu bantu supaya nge-wash out tuh, supaya jangan sampai urin kita terlalu pekat, asam uratnya malah numpuk nanti. Nah, ya, air minum jangan lupa, olahraga jangan lupa, jangan olahraganya Car Free Day doang sekali, habis itu 10 menit jajan. Iya. Ya, itu harus jadi catatan ya. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan Bu Nia dan semoga suaminya sehat selalu. Oke, nanti kita lanjut lagi ya di segmen terakhir. Gak kerasa kan udah segmen terakhir aja kita ya. Oke, pemirsa, kami akan kembali saat lagi tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar asam urat, masih bersama dengan Dr. Benedictus Aldwin Ensley, General Practitioner dari Rumah Sakit St. Carolus Sumarekon Serpong. Oke, dok, sebenarnya kalau kita kan gini, masalahnya itu kadang-kadang tidak menimbulkan gejala, itu yang jadi problemnya kan gitu ya. Nah, kalaupun akhirnya kayak, oh ini tinggi nih, tidak menimbulkan gejala, let's say kayak tadi ya, orang 11 pun nggak ada yang menimbulkan gejala, itu masih kayak bisa dikatakan aman atau kayak ya udah tinggal ganti pola hidup aja gitu. Oke, nah berarti kita mau bahas treatment nih ya. Yes. Ya. Oke, untuk treatment hiperurisemia atau gangguan asam urat, kita dibagi dulu kategorinya. Kalau dia yang non simptomatik atau asimptomatik, tidak ada gejala, akan berbeda dengan yang sudah bergejala tentunya. Oh. Nah, kalau yang tidak ada gejala, misalkan pas dicek tinggi nih, tapi nggak ada gejala. Nah, biasanya pasti yang paling pertama sesuai dengan rekomendasi American College of Rheumatology, ubah lifestyle dulu. Ya, mungkin makanannya, harus olahraganya, gitu kan, minumnya dan segala macam, kurangin dulu semua itu. Lalu nanti dievaluasi lagi. Kalau memang tidak ada perbaikan dan dia punya faktor resiko penyakit yang lain, kita start obat. Nah, sama hal juga dengan orang-orang yang sudah mengalami serangan. Wah, serangan gout nih, jempol saya sakit banget, sampai pedes gitu kan. Kita akan start pengobatan. Tapi biasanya untuk orang-orang yang pas banget lagi akut-akutnya meradang, ya, mengalami peradangan pada sendi, dokter tidak akan memberikan obat penurun asam urat. Oh. Karena pada orang yang mengalami gout arthritis atau radang sendi karena si asam urat, yang lagi akut-akutnya, lagi flare ya kita nyebutnya, itu tidak boleh diturunkan mendadak asam uratnya. Karena malah mencetus flare-nya makin hebat. Ya kan tersiksa banget tuh. Nah, yang dikasih adalah obat anti nyeri. Oh. Anti nyeri, anti radang. Kita meredakan dulu radangnya, sampai paling nggak 2 minggu, baru obat penurun asam uratnya diberikan. Nah, biasanya di start dari titrasi dosis paling rendah dulu. Obatnya namanya allopurinol. Kerjanya adalah santin oksidase inhibitor. Jadi dia menghambat si enzim santin oksidase itu untuk mencegah purin diubah jadi asam urat. Nah, kerjanya kurang lebih seperti itu. Dikasih dulu, dosisnya nanti bertahap dilihat tuh 2-5 minggu. Ada perbaikan nggak? Kalau dengan dosis sekian ternyata asam uratnya belum terkontrol, berarti naik lagi terus sampai mungkin sekitar 6 bulan lah dilihat. Seperti itu. Kalau itu nggak mempan juga, biasanya switch lagi obat jenis yang lain. Ada juga. Ada juga yang untuk memang benar-benar meningkatkan pembuangan asam urat. Oh.
ada namanya probenecid. Nah, tapi lebih sering memang dipakai yang allopurinol ini. Atau yang mirip dengan allopurinol tapi jalurnya berbeda, yang terbaru namanya febuoxstat. Nah, itu lebih poten lagi daripada si allopurinol. Tapi allopurinol sampai saat ini masih digunakan sih ya. Dan juga generiknya murah, mudah ditemukan juga di mana-mana. Biasanya dokter pilih yang itu dulu sih paling utama. Gitu. Itu untuk kayak menentukan bahwa ini sudah oke atau belum asam uratnya hanya berbatas dari jumlahnya aja atau gini, soalnya kan ada yang 11 tidak bergejala, ada nggak yang kayak 8 aja udah uring-uringan gitu? Oke, jadi nanti tetap parameternya dari lab sama klinis, Mas Raden. Terutama Dua ya, jadi ya. tapi terutama pasti lab juga. Lab penting karena lab menunjukkan kondisi sesungguhnya yang ada dalam tubuh seperti apa. Nah, tadi seperti bilang terkontrolnya pria ya ideal di bawah 7 dan pada wanita di bawah 6. Nah, itu target yang harus dicapai dulu. Dan juga kita nilai juga klinisnya, bagaimana nih si pasien, apakah dia berulang-ulang nyeri sendinya atau bagaimana gitu kan. Itu nanti juga akan dinilai. Tapi yang paling penting adalah si labnya ini jadi parameter. Kalaupun ada orang lab nih, pria gitu, hasilnya 6,9 dok. Itu kayak, waduh, hampir menyentuh garis finish nih. Gitu. Itu gimana dok? Pasti dan pasti biasanya tidak akan ada gejala kan. Nah, yang dikomunikasikan adalah, makan mungkin Anda sudah mulai ngerem nih. Mungkin kebiasaan Anda makanannya yang selama ini Anda makan akan digali-gali nih, apakah mungkin mengandung purin yang tinggi gitu terutama. Mungkin Anda harus mulai ngerem-ngerem dan juga perbaiki olahraga dan konsumsi air minumnya. Supaya kita jangan sampai lebih tinggi lagi nih nanti gitu. Kalaupun akhirnya kayak udah mulai muncul gejala, tapi ada orang kan kadang-kadang orang kita kan ajaib-ajaib ya dok. Ya tadi sih dokter mengatakan pas lagi flavornya mungkin orang sama dokter dikasih obat nyeri. Nah mungkin karena saking pinternya masyarakat kita, jadi kan obat nyeri itu mungkin kan bisa didapatkan dengan mudah gitu dok ya. Akhirnya konsumsilah itu gitu. Ya hilang sih mungkin sejenak ya, tapi kan itu akan flare lagi ke depannya itu. Tapi biasanya sih obat nyerinya ini spesifik Mas Aden. Oh bukannya umum? Bukan umum. Jadi ada yang namanya colchicine. Ya, nama obat itu colchicine. Biasanya dokter akan memberikan obat itu karena dia memang salah satu anti nyeri, antiinflamasi pilihan untuk kasus-kasus memang gout arthritis. Gitu. Karena memang dari segi anti nyerinya juga lebih poten dibanding mungkin kalau cuma beli di warung gitu ya, asal beli misalnya kayak paracetamol atau apa, itu biasanya nggak mempan sih. Nggak mempan. Itu tergantung kayak mempan nggak mempannya itu tingkat keparahan atau kayak pain levelnya. Tentu memang pain tolerance orang beda-beda kan. Tapi tetap memang ada beberapa jenis obat analgetik yang memang potensinya lebih tinggi. Gitu. Nah, tapi ingat ya, jangan minum obat sembarangan. Kalau memang mengalami gejalanya, periksakan dulu ke dokter. Ya, karena kita justru minum obat sembarangan malah lebih bahaya efek samping, ya kan. Belum lagi mungkin alergi obatnya, dosisnya salah malah keracunan di hati. Gitu ya. Jadi jangan macam-macam. Kalau memang ada gejala, nggak usah malu-malu, berobatlah ke dokter, diperiksa, dikasih rekomendasi yang tepat supaya nanti sembuh. Gitu. Nah itu ya harapannya ya. Pinginnya kan sembuh ya dok ya, jangan sampai karena pingin hemat dan cepat ya akhirnya malah nanti ke dokter nggak hanya ngomongin asam uratnya ya, malah besti-bestinya ikutan diobatin, jadi panjang urusannya ya, semakin berabe. Oke, terima kasih dokter Admin, hari ini kita mendapat insight baru seputar asam urat yang nggak hanya disepelekan banyak orang tapi lebih complicated dari apa yang kita bayangkan, dan semoga kita tidak mengalami itu. Kalau bisa udah mepet-mepet atau lebih dari 7, coba dimodifikasi lifestyle. Terima kasih dok, sehat terus. Salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Rumah Sakit Sentaro. Selamat pagi. Oke pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Dr. Aldwin, semoga bermanfaat ya, dan jangan lupa untuk terus menyaksikan konten-konten inspiratif kami di platform The iPlus. Sarah dan Bertes pamit, sampai jumpa dan selamat kembali beraktivitas di hari Senin yang indah ini. Ingat, jaga makan Anda supaya nggak asam urat. Sampai jumpa.